Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan semoga selalu jaga kesehatan ya. Nah, hari ini Bu Eva akan melanjutkan materi minggu lalu yaitu tema 4 subtema 2. Hari ini belajarnya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Materi pantun ya. Siapa yang masih ingat? Pantun. Nah, pantun di subtema ini kita akan mengacu pada subtema gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, berikut adalah penjelasan materinya. Sebelum mulai belajar, silahkan anak-anak bisa berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan disediakan teks, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pantun dan makna pantun dengan tepat. Simak penjelasan berikut ini. Nah, kalau kita berbicara tentang gangguan organ peredaran darah, maka kita wajib mensyukuri karena kita masih diberikan nikmat sehat pada hari ini ya, sehingga bisa belajar dan bisa mendapatkan materi dari Bu Eva. Nah, kita wajib bersyukur seperti yang di dalam dalil berikut. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita wajib bersyukur, maka nanti Allah akan menambahkan nikmat kepada diri kita, termasuk nikmat sehat. Gitu ya. Nah, langsung saja kita masuk pada materi. Menjelaskan makna pantun. Seperti yang anak-anak pelajari di minggu sebelumnya, bahwa pantun adalah bentuk puisi yang merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang dapat menghibur sekaligus menegur. Nah, di sini Bu Eva jelaskan juga tentang jenis-jenis pantun. Ini sudah dijelaskan juga ya di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, ada pantun jenaka, yaitu pantun yang berisi tentang hiburan atau hal-hal yang lucu. Yang kedua ada pantun nasihat. Ini biasanya untuk anak-anak, bisa nasihat berupa nasihat agama ataupun nasihat-nasihat yang baik supaya kita melakukan hal-hal yang positif. Yang ketiga adalah pantun teka-teki. Kalau pantun teka-teki ini berkaitan dengan tebak-tebakan. Nah, jadi di baris ketiga dan keempat isinya itu berisi tentang tebak-tebakan. Jadi anak-anak diminta untuk berpikir kira-kira apa yang disampaikan dalam pantun tersebut. Yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun kiasan ini biasanya seperti kalau kita tahu peribahasa begitu ya, bahasa-bahasanya yang digunakan atau diksi pemilihan bahasanya itu bagus, sehingga isinya berupa kiasan-kiasan dasar. Selanjutnya berikut Bu Eva kasih contoh pantunnya ya. Jalan-jalan beli obat, berjalan kaki pasti lelah. Jika kalian ingin sehat, jagalah organ peredaran darah. Makna pantun yang ada dalam pantun berikut adalah berada di baris ketiga dan 4, yaitu isinya berisi nasihat agar menjaga organ peredaran darah supaya sehat. Jadi anak-anak kalau menentukan makna pantun, lihatlah di baris ketiga dan keempat di sana. Di sini disebutkan jika kalian ingin sehat, jagalah organ peredaran darah, gitu ya. Jadi di sini bukan untuk menjaga mata atau menjaga telinga, tapi nasihat agar kalian menjaga organ peredaran darah. Jadi di baris ke-1 dan baris kedua yang merupakan sampiran itu hanya sebagai pengawal saja, hanya sebagai pelengkap ya. Selanjutnya contoh lagi. Diperhatikan pantun berikut ini. Akhir pekan pergi ke pasar, Hansip lewat membawa alpukat. Jika ingin darah lancar, wajib makan makanan sehat. Nah, ini ya. Jadi sajaknya bisa kita lihat, kemudian nasihat yang ada dalam pantun tersebut bisa kita lihat di baris ketiga dan baris keempat, yaitu jika ingin darah lancar, wajib makan makanan sehat. Maka maknanya adalah nasihat agar selalu makan makanan sehat supaya aliran darah menjadi sehat, gitu ya. Sementara di baris 1 dan 2 hanya sebagai sampiran atau pengawal saja.
Selanjutnya berbalas pantun. Nah, di sini nanti tugas anak-anak adalah membuat pantun di rumah dan berbalas pantun, boleh sama adiknya, boleh sama temannya, sama kakaknya, sama ibunya, ayahnya, boleh. Nah, contoh dari Bu Eva seperti ini. Jalan-jalan ke pasar ikan, tidak lama membeli kerang. Wahai kawan, bolehkah berkenalan? Banyak teman, hati pun senang. Dibalaslah dengan pantun yang berada di sebelah sini. Ikan laut enak rasanya, bila dimasak lalu dimakan. Mendapat teman senang rasanya, tentu boleh kita berkenalan. Jadi pantun yang merah ini adalah membalas pantun yang putih. Gitu ya. Contoh lagi. Ketika ya tulisan putih ya. Kalau Tuan ingin berjalan, jangan lupa membawa celana. Kalau Tuan ingin berkenalan, jangan lupa sebutkan nama. Nah, dibalaslah seperti ini. Semua orang punya celana. Celanaku dijemur di pohon aren. Semua orang punya nama, hanya namaku yang paling keren. Nah, di sini boleh dibalas dengan pantun semacam ini atau dibalas dengan pantun yang menyebutkan namanya masing-masing juga boleh. Paham ya? Jadi berbalas pantun itu kita membalas suatu pantun yang diberikan seseorang dengan pantun kita sendiri, tapi tetap nyambung, tidak boleh keluar konteks gitu ya. Selanjutnya adalah dari beberapa yang kita lihat contoh-contoh pantun yang diberikan Bu Eva, maka bisa kita simpulkan ciri-ciri pantun. Yang pertama adalah bersajak AB-AB. AB-AB itu maksudnya bagaimana? Apakah belakangnya harus A, B, A, B? Bukan seperti itu, tapi AB-AB itu menunjukkan suatu kiasan. Dalam artian, misalkan baris pertama itu I, baris kedua R, maka baris ketiga juga harus sama dengan baris pertama, yaitu belakangnya I, kemudian baris keempat adalah R. Jadi caranya adalah kita lihat di baris 1 dan baris 3 harus memiliki akhiran yang sama, sementara baris kedua dan baris keempat harus memiliki akhiran yang sama pula. Paham ya? Itulah yang disebut bersajak AB-AB. Selanjutnya, yang kedua adalah satu baris terdiri dari 4 baris. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kalau misalkan buat pantun 2 baris boleh atau tidak? Boleh-boleh saja, tapi umumnya yang biasa kita gunakan adalah 4 baris dalam satu bait pantun ya. Artinya 2 berisi sambilan dan 2 lagi berisi isinya. Nah, poin yang ketiga, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu bisa kita hitung dari contohnya. Beva menyebutkan kata bersajak, berarti bersajak, berarti ada 3 suku kata. Nah, dalam pantun tidak boleh kurang dari 8 suku kata atau lebih dari 12 suku kata dalam setiap barisnya. Kalau lebih bagaimana contohnya Bu Eva? Contohnya seperti ini. Jalan-jalan ke kota lama sambil mencari ikan. Itu kan terlalu panjang, jadi tidak enak didengar dan tidak memenuhi ciri-ciri yang diharuskan dalam sebuah pantun. Selanjutnya, poin keempat. 2 baris pertama dinamakan sampiran, 2 baris berikutnya dinamakan isi. Nah, di sini adalah baris 1 dan baris 2 dinamakan sampiran, baris 3 dan baris keempat dinamakan isi. Terakhir adalah berisi amanat. Jadi dalam sebuah pantun itu pasti berisi amanat, entah amanat agama ataupun amanat yang lainnya. Berikut Bu Eva berikan contohnya. Nah, ayam berkokok sangatlah kuat, sinar mentari mulai terpancar. Sungguh senang jantungku sehat, peredaran darah menjadi lancar. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ayam berkokok sangatlah kuat, sinar mentari mulai terpancar. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran karena berupa awalan ya. Kemudian sungguh senang jantungku sehat, peredaran darah menjadi lancar. Baris ketiga dan 4 merupakan isinya. Kemudian amanatnya apa? Amanatnya adalah jika hati senang maka jantung kuat sehingga peredaran darah menjadi lancar. Coba kita cek untuk sajaknya, apakah sudah AB-AB? Ayam berkokok sangatlah kuat, diakhiri dengan AT ya, atau huruf T belakangnya. Kemudian sinar mentari mulai terpancar, belakangnya R. Baris ketiga, sungguh senang jantungku sehat, belakangnya T ya. Peredaran darah menjadi lancar, belakangnya R, berarti TR sudah memenuhi syarat yaitu bersajak AB-AB. Nah, di sini tidak harus belakangnya A atau B, tapi itu merupakan kiasan yang mana baris 1 dan 3 adalah sama, baris 2 dan 4 adalah sama. Kemudian
Kita hitung jumlah suku kata yang ada dalam pantun berikut ini. Yang baris pertama. Nah, ini ya. Ayam berkokok sangatlah kuat. Ada ayam berkokok sangatlah kuat. Ada 10 suku kata. Yang kedua, sinar mentari mulai terpancar. Ada 10 suku kata lagi. Nah, yang ketiga, sungguh senang jantungku sehat. Ada 9 ya harusnya ya. Ada 9 ya. Ada 9 suku kata. Nah, terakhir, peredaran darah menjadi lancar. Ada 11 suku kata. Jadi, di sini suku katanya tidak kurang dari 8 dan tidak lebih dari 12. Maka sudah memenuhi syarat dari ciri-ciri pantun. Untuk amanatnya tadi sudah kita lihat di baris ketiga dan keempat yang berisi tentang jika hati senang maka jantung kuat sehingga peredaran darah menjadi lancar. Nah, sekarang contoh pantun kanak-kanak. Kalian bisa buka LKS-nya ya, di sana sudah banyak sekali contohnya. Nah, Bu Eva berikan contoh 2 saja. Yang pertama, kancil melompat kata heran. Kata lompat pelan-pelan, sebentar lagi kita liburan, ingin aku jalan-jalan. Nah, itu kan berarti sama ya, belakangnya kebetulan NN semua, jadi sama. Kemudian, contoh yang kedua, bunga cantik namanya seroja, hewan cantik namanya rusa, jalan-jalan kemana saja, pergi ke kota atau ke desa. Nah, di situ kebetulan belakangnya juga AAA semua. Sama ya, harus sama ya. Jadi enak didengarkan. Kalau misalkan akhirannya tidak sama, maka ya itu nggak enak didengarkan gitu ya. Sekarang anak-anak buka LKS tema 4, kemudian kerjakan soal halaman 143 mata pelajaran bahasa Indonesia di bukunya masing-masing. Kemudian nanti tunjukkan kepada guru hasil pekerjaannya. Bisa lewat WhatsApp ataupun pada saat ketemu gurunya. Gitu ya. Terima kasih dari Bu Eva. Itu saja belajarnya. Sebelum kita selesai, maka kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa, mulai. Berdoa cukup. Terima kasih atas semangat belajarnya hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.